Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya teman-teman dengan video shot kita kemarin? Nah, dari hasil video shot kita kemarin, kita memindahkan benih-benih ikan gurame seperti ini. Ini mendatangkan tamu yang tak diundang. Dari pemilihan induk-induk yang kita lakukan kemarin, kita pindahkan ke kolam yang telah tersedia. Ini membawa berkah teman-teman. Jadi tidak kita sengaja, belum kita harapkan, namun cara perawatan telur ikan gurame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Nah, di video kali ini dari hasil shot kita 3 hari yang kemarin, kita mendapatkan tamu yang tak diundang seperti ini. Jadi telur yang sudah terbuai yang berada di dalam sarang yang ala kadarnya. Nah, hasil seperti ini kita kelabakan, menyediakan tempatnya dan sebagainya lah. Nah, langkah apa yang kita lakukan seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita akan dihadapkan telur yang dalam keadaan banyak lemaknya. Nah, itu pasti. Nah, langkah yang kita lakukan seperti ini. Kita menggunakan kertas koran boleh. Teman-teman juga menggunakan kertas-kertas bekas fotokopian juga boleh, yang sekiranya bisa menyerap lemak yang ada di permukaan air yang baskom yang kita gunakan ini. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk mengurangi lemak yang ada di permukaan, yang itu sangat berbahaya ya untuk bagi si telur, si benih yang sangat kecil ini. Jadi karena tertutupnya permukaan air ini karena lemak, maka mempengaruhi sekali DO yang ada di dalam air ini. Kenapa demikian? Karena air yang tertutup lemak itu menghambat oksigen yang masuk ke dalam air teman-teman. Nah, langkahnya seperti ini teman-teman, jangan bingung, jangan risau, dan ini wajib kita lakukan teman-teman. Makanya untuk menunjang kehidupan si telur ini, kita wajib membersihkan permukaan air ini dengan menggunakan kertas seperti ini. Nah, sampai bersih. Kelihatan ya, ini sudah berkurang sekali untuk lemak-lemak yang ada di permukaan. Itu efek dari pecahnya telur yang tidak jadi teman-teman, ataupun dari pelumasan lemak yang ada di telurnya si induk yang kemarin, yang waktu kita pengangkatan di sarangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita wajib membersihkan seperti ini. Nah, kelihatan enggak ini telur-telur yang busuk yang mati teman-teman. Nah, ciri-cirinya menguning seperti ini dan dia tidak bergerak kalau sudah 3 hari up. Makanya ini harus kita bersihkan, kita buang telaten satu persatu. Kenapa demikian? Karena dari hasil telur yang mati satu ini bisa berimbas menarik atau bisa sebagai magnet bagi telur-telur yang lain. Jadi maksimal ini bisa menarik 5 kalau tidak salah. Dia menempel di situ, lalu terimbas, terinfeksi jamur dan mati, sehingga dari satu telur yang mati bisa membawa 5 telur yang sehat. Makanya akan menambah kerugian kita kalau tidak segera kita ambil teman-teman. Ini bisa kita lakukan 1 hari 2 kali ataupun 1 kali, itu tergantung kualitas telur teman-teman. Kalau memang masih tetap ada, terus kita telaten mengambilnya untuk memperkecil angka kematian pada telur ini. Nah, langkah berikutnya yang tidak kalah penting untuk menunjang keberhasilan dalam penetasan telur ikan gurame ini,
teman-teman harus perhatikan kualitas air. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kualitas air yang kita pakai ini adalah yang sangat menentukan dalam keberhasilannya nanti. Contohnya seperti ini, kita menggunakan air yang sudah terendapkan teman-teman. Jadi jangan menggunakan air baru yang dari sumur langsung ataupun dari pompa air langsung. Kita menggunakan air yang sudah teraerasi, itu bisa kita gunakan atau kita persiapkan sebelum dini hari, sebelum proses membuat sarang mungkin kita sudah mempersiapkannya. Nah, kalaupun itu sudah tidak sempat kita lakukan, seperti dalam video saya kali ini, kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Jadi ikan gurame bertelur, membuat sarang seadanya dalam waktu 3 hari setelah kita pindah kemarin, langsung bertelur di situ. Lah, kita kaget. Makanya di sini saya menggunakan air yang sudah terendap ya. Contohnya bisa menggunakan air kolam yang baru kita ganti mungkin, ataupun air yang ada di penampungan. Seperti itu teman-teman. Jadi di situ sudah terbentuk DO atau kadar oksigen yang terendap di dalam air tersebut. Makanya ini ikan masih ikan kecil sekali, ikan masih ikan sangat riskan, sangat rawan. Kita harus memperlakukan dengan lemah lembut. Jangan sampai ikan kita nanti kalau benihnya sudah terbentuk ikan, sudah mulai berkembang, itu kelihatan bengkok-bengkok, kelihatan ada timbul cacat-cacat pada ekor, pada tulang belakang dan sebagainya, sehingga ikan akan kerdil-kerdil nanti tumbuhnya. Itu pasti dari akibat dua hal ya teman-teman. Yang pertama itu bisa jadi karena akibat kelalaian faktor manusianya, jadi perlakuan kita tersendiri yang gegabah, yang kurang lemah lembut dalam pemindahan ataupun dalam perawatan si telur ini teman-teman. Jadi ini sangat rawan sekali karena ekornya pun juga masih kecil sekali. Itu kalau terbentur, terkena gesekan-gesekan yang sangat ekstrim, mungkin dia akan rusak, akan cacat nantinya, kasihan nanti. Jadi untuk menghindari tersebut, kita harus dengan lemah lembut, dengan perlakuan yang halus seperti itu. Nah, yang kedua, itu bisa terjadi kegagalan seperti itu karena faktor alam teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan cuaca saat itu, kondisi peletakannya bagaimana, dan air yang kita gunakan bagaimana, dan cuaca saat itu bagaimana. Nah, ini panas seperti ini kita jemur sambil kita memilih-milih, itu biasanya 10 menit 15 menit di pagi hari. Nah, panas seperti ini kita dapatkan jam 7 sampai jam 8 teman-teman. Nah, setelah itu untuk perawatan selanjutnya kita menggunakan air yang sudah ter-DO tadi. Dan untuk peletakannya kita meletakkan baskom ember seperti ini pada tempat yang teduh, jadi jangan terkena hujan, untuk menghindari lonjakan-lonjakan yang signifikan. Nah, itulah resep dibudidayakan gurame menurut saya pribadi. Itu kita wajib menghindari lonjakan-lonjakan, entah itu dari suhu, entah itu dari pH, entah itu dari cuaca ataupun perlakuan kita sendiri. Jadi jangan terlalu menimbulkan keekstriman lah pada siklus kehidupan si ikan ini. Nah, untuk penempatannya teman-teman bisa menggunakan akuarium, mungkin itu lebih bagus, bisa terpantau. Bisa kita menggunakan heater, itu lebih bagus. Ikan kecil benih telur seperti ini sangat, dan saya bisa malah mengatakan wajib menggunakan air yang sedikit hangat. Jadi dari suhu yang normal mungkin 28, mungkin bisa kita naikkan sedikit menjadi
30 sampai 31. Itu sangat membantu ya untuk kelangsungan keberhasilan dalam penetasan telur ikan gurame ini. Pengalaman saya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada pengalaman lain mungkin dari teman-teman, monggo silahkan sharing. Ini adalah channel diskusi, kita diskusikan bersama mungkin di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya, mungkin kiranya bermanfaat, bisa teman-teman share untuk membantu teman-teman yang lain, nanti sedikit berbagi untuk menuju kesuksesan bersama. Nah, dari telur-telur ini nanti seiring waktu kita update terus ya, mungkin sampai benih. Sebetulnya ini belum kita harapkan, sehingga kita kelabakan dalam menyediakan tempatnya seperti ini teman-teman. Ini rencana masih mau saya bikinkan sarang, saya berikan sarana-sarana untuk membuat sarangnya si ikan ini, benih-benih yang kemarin itu, tapi malah justru berkah yang datang. Nah, ini kita anggap berkah teman-teman. Jadi dari kejadian ini apa ya, ini kita ambil positifnya, ini adalah berkah yang tak terduga. Seperti itu. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir, semoga bisa membawa sedikit kebaikan. Jangan lupa tetap semangat, tinggalkan komen di bawah. Ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.